Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu menganugerahi kita semuanya nikmat-nikmat anugerah karunia semuanya tanpa kecuali, tanpa jeda, tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu. Tidak ada pengecualian dari kita semuanya mendapatkan nikmat dan anugerah dengan ukurannya masing-masing dan takarannya masing-masing sesuai dengan kebijaksanaan Allah untuk para hamba semuanya. Mudah-mudahan kita seluruhnya termasuk orang-orang yang selalu bisa memeriksa kesyukuran kita di hati kita yang paling dalam, serta mampu untuk bisa menelusuri jejak kesyukuran kita serta mengekspresikannya sebaik yang bisa kita lakukan dalam berbagai macam bentuk yang bisa kita wujudkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam, kekasih agung, Nabi akhir zaman, pemungkas para nabi dan utusan, manusia terpilih fil awwalin wal akhirin, terpilih pada masa dulu dan selalu terpilih dan paling utama hingga hari kemudian, yakni Rasul Agung Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang setia. Kita yang ada di sini khususnya juga orang tua kita, leluhur kita semua, pasangan kita dan anak keturunan kita, saudara-saudara kita, paman bibi, uwa kita seluruhnya, juga guru-guru kita semua sejak kita masih kecil hingga hari ini dan hari-hari seterusnya hingga kita menutup mata yang terakhir kali. Semoga kita dan mereka semuanya mendapatkan syafaat dari beliau pada hari yang sulit, pada hari yang pelik, dan pada hari yang semuanya merasakan berat karena semuanya memikirkan dirinya sendiri, sementara kita semua tidak memiliki kuasa apapun atas diri kita kecuali rahmat Allah dan syafaat dari Rasul Agungnya Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu udah ramah? Belum disapa. Sehat semua ya. Ini ada kembang sekarang, tumben. Bulan Maulid Nabi ya, jadi ada kembangnya. Bulan Maulid kan bulan cinta, bulan kasih sayang, bulan kedamaian dan bulan kesejukan. Dalam bulan Maulid Nabi itu kan kita mengaitkan hati kepada Rasulullah. Dan kita berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada beliau. Maka di antara tema yang harus masuk dalam kesadaran kita ketika kita mengadakan acara Maulid Nabi, setidaknya dua kata kunci. Pertama adalah mencintai Nabi itu sendiri dengan wujud apapun yang bisa kita ekspresikan, baik kesadaran, ucapan maupun juga tindakan kita. Yang keduanya, efek dari cinta kita kepada Rasulullah itu, pengaruh yang paling nyata dari bukti cinta kita kepada Rasulullah itu adalah kita melembutkan hati kita untuk diri sendiri dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita yang bisa kita jangkau. Maka adalah omong kosong kalau kita misalkan mengaku sebagai pecinta-pecinta Rasul, mengaku sebagai para pecinta Kanjeng Nabi, tapi hati kita kasar. Omong kosong kalau kita mengaku sebagai hamba Allah yang mencintai Rasulullah, sebagai umat beliau yang mengaku ingin dekat kepada Rasulullah dan juga ingin dapatkan syafaat dari beliau, tetapi kita hatinya tidak berusaha untuk kita lembutkan. Nah, dari hati yang tidak lembut, maka boleh jadi nanti kita muncul jiwa yang tidak lembut. Dan ketika jiwa kita tidak lembut, maka nanti muncul berikutnya adalah kata-kata yang tidak lembut. Dan dari kata-kata yang tidak lembut, nanti
dampaknya muncullah tindakan-tindakan yang tidak lembut. Dan ketika tindakan-tindakan tidak lembut kita ekspresikan kepada lingkungan kita, maka dunia akan bereaksi dengan ketidaklembutan kita. Apa reaksi yang akan ditimbulkan oleh dunia ketika kita tidak lembut? Tentu saja mereka pun akan menampakkan ketidaklembutan kepada kita semua. Maka sebagai bukti yang paling nyata yang bisa kita tunjukkan di sekitar kita dalam rangka Maulid Nabi atau Maulid Rasul, itu kita wujudkan ikatan batin kita kepada Rasulullah sebagai wujud cinta kita, dan pengaruh yang harus kita wujudkan kepada diri sendiri adalah hati kita harus semakin lembut. Kenapa? Karena Rasul juga adalah manusia yang lembut, orang yang sangat lembut dalam bertutur kata dan juga dalam melihat keadaan kiri dan kanan, termasuk juga dalam bertindak penuh dengan kelembutan. Sampai kita juga sering dengar, banyak diriwayatkan oleh banyak penceramah dan sebagainya, bahwa Rasul itu begitu lembutnya hatinya, sampai-sampai kepada para pencela dan kepada para penghina dan kepada para pemarahnya sekalipun, beliau selalu mendoakan kebaikan dan juga bersikap lembut kepadanya, menyuapi orang-orang menghinanya, dan menengok orang-orang yang juga telah memarahinya dan telah menyakitinya. Itulah wujud kelembutan yang kita sama-sama tahu tentang sosok sang Rasul. Oleh karena itu, maka inilah yang juga perlu kita teladani dari sosok beliau, agar kita merasakan kelembutan beliau untuk kita, sehingga kita pun harus merasakan kelembutan ini, menciptakan kelembutan ini ada pada diri kita dan dirasakan oleh sekitar kita. Dan itulah wujud nyata dari cinta Rasul untuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk para hamba Allah dan umat Rasulullah yang selalu melembutkan hati kita, melembutkan jiwa kita, melembutkan ucapan kita, dan juga melembutkan tindakan-tindakan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu hanya sekelumit berkaitan dengan bulan Maulid Nabi. Sekarang masih bulan Maulid ya Bu ya? Tanggal berapa Bu? 28. 2 hari lagi ya selesai. Yang mudah-mudahan meskipun bulan Maulid akan segera berakhir, tetapi cinta kita pada Rasulullah tidak akan berakhir. Cinta Nabi sampai mati. Cinta Rasul sampai dijemput maut, sampai kapanpun kita insya Allah punya ikatan batin bersama beliau. Dan itulah sebabnya kita memperbanyak juga sholawat untuk beliau. Mudah-mudahan beliau mendengarkan semua sholawat yang kita bacakan dan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang saya hormati, pada sore hari ini kita ingin melanjutkan kajian tafsir. Terakhir dulu, ketika terakhir saya di sini bersama ibu-ibu semua, kita menyelesaikan tafsir tentang surat Al-Fatihah ayat yang keempat, yakni ayat Maliki Yaumiddin. Nah, hari ini kita ingin lanjutkan tafsir kita ayat yang berikutnya, yakni ayat yang kelima. Surat Al-Fatihah ayat yang kelima yang berbunyi apa Ibu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini terdiri dari 4 kata ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4 kata. Dan dalam tafsir yang saya baca, salah satunya adalah tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa ada sebagian kaum terdahulu, para ulama terdahulu, itu menyebutkan bahwa Al-Fatihah sirrul Quran. Al-Fatihah itu adalah rahasia dari Al-Quran. Jadi kalau kita sering baca Al-Quran dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semua suratnya dari awal sampai akhir itu, dan kita belum tahu rahasia Al-Quran ada di mana dan seperti apa, maka rahasia Al-Quran itu ada pada surat Al-Fatihah. Sehingga untuk mendalami Al-Quran, untuk menyelami Al-Quran, untuk menghayati Al-Quran, untuk menggali Al-Quran, maka galilah, dalamilah, renungilah, dan galilah Al-Fatihah. Nah, tetapi kata
ulama terdahulu ini disebutkan berikutnya, wasirrul Fatihah hadhil ayat. Dan rahasia Al-Fatihah adalah ayat ini yang kelima yang tadi kita baca. Jadi Al-Fatihah adalah rahasia Al-Quran yang menyimpan seluruh rahasia Al-Quran ada pada surat Al-Fatihah ini. Dan rahasia dari surat Al-Fatihah itu terkandung, tersimpan dalam ayat yang kelima, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, berpegang pada pernyataan dari para ulama terdahulu tentang makna besar rahasia yang terkandung dalam ayat yang kelima ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sore hari ini kita berkesempatan untuk sama-sama mempelajari, mengkaji. Mudah-mudahan kita juga sedikit atau secuil kita bisa menemukan sedikit atau secuil rahasia yang bisa kita lihat dari ayat yang sangat mulia ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun sebelumnya Bapak Ibu, ibu-ibu saja ya. Ya mohon maaf. Ya mohon maaf ya. Gak ada bapak-bapak soalnya. Ibu-ibu pada protes ya kalau sudah bapak. Gak ada yang merasa jadi laki-laki soalnya. Ya ibu semuanya, perlu kita ingat bahwa ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini diawali oleh 4 ayat, dan 4 ayat itu tidak menggunakan domir mukhatab. Domir mukhatab itu artinya maksudnya tidak menggunakan kata ganti yang menunjukkan orang yang sedang berbicara. Kalau ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa artinya itu? Kepadamu atau hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Siapa yang dimaksud dengan kamu? Allah. Lalu siapa yang berbicara ceritanya? Kita yang mengucapkan ayat ini. Nah, ayat ini menempatkan Allah sebagai engkau, orang yang kita ajak bicara, orang yang kita ajak berdialog, orang yang kita hadirkan berada di depan kita. Sedangkan ayat-ayat sebelumnya, apakah ayat-ayat sebelumnya itu menempatkan Allah sebagai engkau? Coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah ditempatkan sebagai orang yang, sebagai zat yang ada di depan kita, tidak? Tidak. Tetapi Allah ditempatkan sebagai pihak yang diceritakan, pihak yang dijelaskan, yang diterangkan, yang sedang dibicarakan. Jadi Allah tidak kita hadirkan di depan kita. Lalu ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang diterjemahkan menjadi segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, coba lihat di situ. Apakah ayat hamdalah ini kita menempatkan Allah sebagai pihak yang ada di depan kita? Tidak juga. Allah sedang kita ceritakan, Allah sedang digambarkan, Allah sedang dijelaskan melalui 2 ayat yang tadi kita sudah baca. Ayat yang kedua. Lalu ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak pakai dan ya, karena tidak ada huruf wawu, tidak ada wa. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, artinya satu kesatuan, tidak dipisah, tidak disambung dengan huruf wawu, tetapi satu kesatuan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu menyatu, makanya tidak ada huruf wawu. Nah, ayat Ar-Rahmanir Rahim juga, apakah Allah kita tempatkan sebagai zat yang ada di depan kita berhadapan-hadapan? Juga tidak. Melainkan Allah kita tempatkan sebagai zat yang diceritakan, yang dijelaskan, yang diuraikan tentang siapa gerangan Allah atau Tuhan tersebut. Ar-Rahmanir Rahim, itu ayat yang ketiga. Dan yang keempat, Maliki Yaumiddin, zat yang menguasai hari pembalasan. Nah, sampai ayat yang keempat ini
apakah juga Allah kita tempatkan sebagai engkau, zat yang kita ajak bicara, kita hadap-hadapan? Tidak juga. Berarti sampai 4 ayat dalam surat Al-Fatihah kita hanya sedang mendengarkan penjelasan, penerangan tentang siapa Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Rabbul Alamin. Ditegaskan lagi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan juga ditegaskan Allah Maliki Yaumiddin. Nah, setelah kita mendapatkan penjelasan tentang siapa Allah, bagaimana kita memuji dan bagaimana sifat pujian untuk Allah dan sebagainya, dan bagaimana juga kaitan Allah dengan hari pembalasan. Nah, maka kemudian kita baru hadirkan Allah sebagai engkau. Makanya ayat berikutnya, ayat yang kelima berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Nah, sekarang kita coba lihat rahasianya. Mengapa sebelumnya ayat-ayat yang 4 itu tidak menjelaskan atau tidak menempatkan Allah sebagai pihak yang kita ajak bicara, sedangkan pada ayat yang kelima kita kemudian menempatkan Allah sebagai engkau. Berarti kalau engkau, dalam imajinasi kita, Allah kan ada di depan kita. Kan kalau kita ngomong engkau, berarti kan yang kita sebut engkau itu ada di depan kita. Tidak sedang di luar sana, tidak di tempat yang jauh dari kita. Allah tidak diceritakan, tetapi Allah zat yang kita ajak bicara, yang berhadapan-hadapan sama kita. Nah, pertanyaannya, kenapa pada ayat yang kelima ini kita lalu tempatkan Allah sebagai zat yang berada di depan kita? Nah, sekarang coba kita turun ke dunia manusia. Kita semua ketika kita mengajak orang berbicara, kemudian kita mengatakan melayani dia, menghormati dia, meminta bantuan kepadanya. Pertanyaannya, mungkinkah itu kita lakukan kalau kita belum mengenal dia? Mungkin tidak kita ujug-ujug minta pertolongan pada orang yang kita belum kenal. Rasa-rasanya tidak mungkin. Kecuali kalau terpaksa kita mungkin sedang mendapat musibah di tempat yang kita belum kenal, minta pertolongan pada orang yang lewat kita belum kenal, itu lain cerita. Tokan itu karena terpaksa. Tetapi kalau kita di tengah masyarakat minta tolong kepada seseorang, itu setidak-tidaknya kita sudah mengenal siapa dia. Sudah punya gambaran bahwa orang ini kalau kita datang kepada dia minta tolong, dia akan membantu kita. Minimal dalam bayangan kita begitu, atau dalam perasaan kita dia akan memberi kita pertolongan. Makanya kita minta datang kepada dia dan minta tolong kepada dia. Artinya kalau gitu sebelum kita datang bertemu dia, kita sudah punya gambaran dulu tentang dia belum? Iya. Kita mungkin dapat informasi dari tetangganya, dia begini, dia begitu. Atau mungkin kita sudah mengenalnya dari penjelasan-penjelasan orang, kesaksian-kesaksian orang tentang orang itu. Maka kemudian kita berani menghadapnya, bertemu dengan dia, dan mengajak berbicara. Lalu menyampaikan apa hajat kita kepadanya. Nah, begitulah ayat dalam surat Al-Fatihah ayat yang kelima ini. Kita ini berani menyebut kepada Allah sebagai engkau dan mengajak Allah berbicara dengan kita, dan kita menempatkan diri sebagai berbicara kepadanya. Itu karena kita sebelumnya sudah mengenal tentang siapa Allah. Apa yang kita kenal dari Allah? Ya, ini pada ayat-ayat sebelumnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian Rabbil Alamin, penegasan berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim lagi, dan berikutnya Malik Yaumiddin. Setelah kita mengenal siapa Tuhan, siapa Allah, siapa Ar-Rahman dan Ar-Rahim, barulah kita berani menyampaikan, menyatakan diri sebagai hambanya. Kenapa sebut hambanya? Karena ayat itu kan berbunyi iyyaka na'budu, kepadamulah kami menyembah. Berarti kan menempatkan kita sebagai hamba kepadanya, kepada Allah. Nah, artinya kalau begitu, kapankah kita menyembah Allah? Tentu saja setelah kita mengenal siapa Allah.
Kalau kita belum tahu siapa Allah, bagaimana mungkin kita akan menyempatkan diri atau menempatkan diri untuk sebagai hambanya menyembahnya? Tidak mungkin. Makanya sebelum kita beribadah kepadanya, kita harus ma'rifatullah dulu, harus mengenal siapa Allah. Makanya ayat yang pertama itu dikenalkan dulu tentang siapa Allah, hubungannya dengan semesta, hubungannya dengan hari pembalasan. Barulah kemudian setelah kita sadar siapa posisi diri kita dan siapa Tuhan, siapa Allah, barulah kita tempatkan diri sebagai hamba yang hanya menyembah kepada Allah semata-mata. Nah, jadi kenapa ayat Al-Fatihah, ayat yang kelima ini disebut sebagai rahasia dari surat Al-Fatihah? Barangkali salah satu contohnya, salah satu rahasianya barangkali ya, ini kita sudah sadar posisi. Kita sudah tahu diri sekarang bahwa kita di hadapan Allah adalah sebagai hamba. Dan kita menempatkan Allah sebagai Tuhan, sebagai zat yang menguasai zakat ini, dan kita hanya kepadanya berserah diri dan sebagainya. Maka dalam beragama itu, hal yang pertama kali perlu kita kenali adalah ma'rifatullah, mengenal tentang siapa Allah. Sebelum kita mengenal Allah, kita tidak mungkin bergerak untuk melakukan tindakan-tindakan apapun kepadanya. Orang-orang yang tidak bertuhan kan tidak akan mungkin menyembah Allah. Kenapa? Karena dia tidak mengenal siapa Tuhan. Orang-orang yang ateis itu tidak akan mungkin meminta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Karena bagaimana mereka akan meminta kepada Allah sedangkan mereka tidak meyakini adanya Tuhan. Nah, kapan kita bisa menempatkan diri sebagai hamba lalu menempatkan Allah sebagai Tuhan? Tentu saja setelah kita mengetahui ma'rifat kepada Allah tentang siapa Allah dan sifat-sifatnya, atau setidaknya sebagian sifatnya yang kita kenali. Yang dalam Al-Fatihah ayat-ayat pertama kita kenali Ar-Rahman dan Ar-Rahim, juga Rabbil Alamin dan Maliki Yaumiddin. Maka penting untuk kita semuanya itu adalah ma'rifatullah dulu, mengenal Allah dulu, mengetahui dulu siapa Allah. Nah, setelah kita mengenal Allah semampu yang bisa kita mengerti, tentu saja dengan segala keterbatasan yang kita punya, karena kita manusia makhluk yang terbatas, sedangkan Allah adalah zat yang tidak terbatas, maka tentu saja pemahaman kita tentang Allah sangat terbatas. Meskipun penjelasan Al-Quran kita sudah hafal makna secara letterlek dan sebagainya, tetapi tetap saja ma'rifat kita kepada Allah, ma'rifat kita tentang Allah adalah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan daya nalar kita, sesuai dengan daya serap kita tentang Allah itu sendiri. Nah, berbekal dengan ma'rifat kita tentang Allah, maka kemudian kita memberanikan diri masuk ke halaman Allah. Ini bahasa metafor ya. Kita masuk ke halaman Allah, ke pelataran Allah, dan mengakui diri sebagai hamba. Dan karena kita mengakui diri sebagai hamba, berarti ada zat atau ada pihak yang kita pertuan. Siapa yang kita pertuan? Yang disebutkan di awal, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dan ketika kita sudah menempatkan diri sebagai hamba, sebagai abad, dan di depan kita adalah zat Rabbul Alamin yang Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kemudian kita haturkan penghambaan kita kepadanya. Dan penghambaan kita kepadanya itu harus kita mengerti, harus kita pahami, harus kita sadari. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah tetapi tanpa pemahaman. Dan sampai kita menyembah Allah dengan kegiatan sholat ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya tanpa ada ma'rifat kepadanya atau tanpa kesadaran. Sebab kalau kita beribadah, sholat, sembahyang dan sebagainya tanpa adanya kesadaran tentang siapa Allah, maka kita boleh dikatakan hanya ikut-ikutan atau mungkin hanya berbuat tapi tanpa ruh. Sebagaimana orang yang berbuat sesuatu tanpa adanya kesadaran.
Ada orang yang makan, tetapi dia tidak sadar bahwa dia sedang makan. Kenapa begitu? Makanya sambil ngantuk, sambil tidur. Ada kan ketika puasa waktu kecil, ketika dibangunkan untuk sahur, kita kan makan ya. Tapi pernah ya, minimal suatu waktu lah ketika kita masih kecil, dibangunkan oleh orang tua kita untuk sahur, kita makan tapi kita tidak sadar bahwa kita sedang makan. Nah, jangan sampai kita begitu. Maka ketika kita sedang sholat, ketika kita sedang beraktivitas ritual apapun menghadap kepada Allah, maka itu semuanya mesti dilakukan dengan kesadaran. Nah, begitu itu sudah jelas bahwa kita menempatkan diri sebagai hamba kepada Allah itu setelah kita memiliki ma'rifat kepada Allah. Nah, tentang hal ini ada sebuah ungkapan yang sangat menarik dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang posisi kita sebagai hamba dan posisi Allah sebagai Tuhan. Nah, ada sebuah ungkapan dari beliau, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kalimatnya sangat bagus dan sangat luar biasa, berbunyi begini. Kafa bi izzan an takuna li rabban wa kafa bi fakhran an akuna laka abdan. Saya ulangi ya. Kafa bi izzan an takuna li rabban wa kafa bi fakhran an akuna laka abdan. Atau sebut. Ini bahasa Arabnya indah ini. Bahasa Arabnya indah. Dan saya coba memahami maksudnya apa begitu. Tapi sesuai pemahaman yang saya mengerti, kurang lebih begini maknanya. Kafa bi izzan an takuna li rabban. Saya merasa perkasa. Saya merasa gagah. Engkau menjadi Tuhanku. Ini bahasa terjemah sederhananya. Saya merasa perkasa, saya merasa gagah, saya merasa kuat memiliki Allah sebagai Tuhanku. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, wa kafa bi fakhran an akuna laka abdan. Dan saya merasa bangga. Dan saya merasa megah. Dan saya merasa percaya diri. An akuna laka abdan, menjadi hambamu. Jadi pertama, saya merasa perkasa, merasa kuat karena ada Allah sebagai Tuhan saya. Yang kedua, saya merasa bangga menjadi hambanya, hamba Allah. Jadi merasa perkasa, merasa kuat, dan kedua merasa bangga. Kapan merasa kuat? Ketika kita memiliki Tuhan adalah Allah, yang Rabbul Alamin, yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim, yang Maliki, Yaumiddin, dan seterusnya. Nah, karena kita bertuhan dengan zat yang segala-galanya, zat yang serba maha, maka ketika kita menjadi hambanya, kita merasa bangga. Sementara mungkin bagi orang-orang yang lain yang tidak bertuhan dengan zat yang penguasa segala-galanya, mungkin dia bertuhan dengan harta benda, mungkin dia bertuhan dengan pangkat dan jabatan, mungkin dia bertuhan dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang segera lenyap pada waktunya. Maka ketuhanan dunia, ketuhanan harta dan sebagainya itu akan lenyap. Sehingga bagaimana dia bisa merasa bangga bertuhan dengan benda, bertuhan dengan alam dunia, bertuhan dengan harta benda dan sebagainya yang pasti akan binasa. Sedangkan kita bertuhan dengan zat yang maha penguasa, pencipta yang abadi, yang tidak diawali oleh sesuatu dan tidak diakhiri oleh sesuatu yang lain. Itulah sebabnya kita merasa perkasa bertuhan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan sebagai hamba dari Tuhan yang perkasa, Tuhan yang Rabbul Alamin dan sebagainya itu, maka kita patut untuk merasa bangga dan percaya diri. Kalimatnya sangat bagus dan ini bisa menjadi pegangan kita karena kita memiliki Tuhan yang serba segala-galanya, yang memiliki sifat-sifat, seluruh sifat kesempurnaan, seluruh sifat keagungan dan seluruh sifat keindahan. Dan oleh karena itulah kita pantas untuk bahagia, pantas untuk perkasa, merasa kuat karena bertuhan dengannya dan sekaligus bangga menjadi hambanya.
Selanjutnya ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dari segi bahasa, kalimat iyyaka na'budu ini semula adalah na'buduka, kami menyembahmu. Kami atau kita menyembahmu. Nah, tapi kalimat ka itu ditempatkan di awal, didahulukan. Nah, karena huruf ka itu ketika ditempatkan di awal itu tidak bisa sendirian, maka ditambahkan kata iya, lalu menjadi iyyaka. Nah, kata iyyaka mungkin Bapak Ibu, lalu kata iyyaka Ibu juga pasti sering dengar, ada iyyaka jazakumullah atau jazakallah, kita jawab iyyaka atau iyyaki, begitu ya. Nah, itu iyyaka itu adalah domir yang bersifat mansub. Artinya domir yang ditempatkan sebagai objek, sebagai maf'ul bih dalam bahasa Arab. Yang dalam terjemahan kita sering temukan itu diterjemahkan sebagai hanya kepadamu. Mengapa kata iyyaka sebagai maf'ul bih itu atau sebagai objek itu ditempatkan di awal, bukan kata kerja dulu? Kan kata kerjanya kami menyembah. Kenapa engkau dulu yang ditempatkan di depan? Tidak kami menyembah dulu. Nah, rahasianya adalah, di antara rahasia bisa kita kenali dari ayat ini adalah karena kita ingin mengkhususkan Allah di awal. Kita ingin menempatkan Allah sebagai yang pertama. Dan kita ingin hadirkan Allah sebagai zat yang ada di depan kita terlebih dahulu. Hanya kepadamu lah kita hadirkan dulu Allah di depan kita, di hadapan kita. Kita ajak bicara dengannya. Lalu apa setelah kita hadirkan Allah di depan kita? Setelah kita bertemu dengan Allah, itu kita mau apa berikutnya? Nah, kita deklarasi. Setelah kita ucapkan kepadamu atau hanya kepadamu lah, baru kita sampaikan, kami menyembah, kami menghamba, kami mencintai, kami merendah, kami takut, kami bertawakal, kami tunduk dan sebagainya. Jadi kita hadirkan dulu Allah, baru kita sampaikan deklarasi kita, pernyataan sikap kita. Jadi tidak sebaliknya, tidak kita mengatakan kami menyembah engkau, tidak begitu kalimatnya. Tetapi kita hadirkan dulu Allah di depan kita temui dulu Allah di depan kita. Setelah kita sudah hadapan-hadapan, baru kita sampaikan apa maksud kita. Jangan sampai kita dari kejauhan tiba-tiba kita menyatakan kami menyembahmu. Kan kita belum merasa sedang berhadapan-hadapan. Sama juga kalau kita memanggil orang di tengah-tengah kita menyampaikan sesuatu dulu tanpa kita mengajak dia bicara dulu, menempatkan dia di depan kita dulu. Kan mungkin orang itu tidak memperhatikan kita. Kita misalkan minta bantuan pada seseorang, tapi kita tidak nyebut nama dia dulu. Itu kira-kira hubungan komunikasi kita sudah terasa enak belum? Belum. Kata orang, sama siapa ini orang? Tiba-tiba ngomong, belum ngajak ngomong dulu sama saya gitu. Mestinya kita harus komunikasi dulu, menghadirkan dia, atau setidak-tidaknya kita sudah membangun komunikasi. Sebutlah dulu namanya, tempatkan diri kepada dia sebaik-baiknya, dan tempatkan dia di depan kita sepantas-pantasnya. Setelah kita menempatkan dia secara benar dan pantas di depan dia, baru kita nyampaikan maksud kita. Apa yang kita sampaikan? Nah, kita sampaikan kalau untuk kaitan ayat ini adalah hanya kepadamu, ya Allah, na'budu, kami menyembah, kami menghamba. Nah, makna na'budu kalau kita lihat dalam tafsir itu maknanya bukan hanya menyembah, ibu-ibu. Tetapi maknanya banyak. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir di sini jelaskan bahwa al-ibadah fi syar'i adalah ibaratun amma yajma'u kamalal mahabbati wal khudu'i wal khaufi. Ibadah itu atau na'budu itu adalah ungkapan untuk menggambarkan seluruh kesempurnaan dalam cinta, kesempurnaan dalam ketundukan, kesempurnaan dalam kemerendahan, kesempurnaan dalam kepasrahan, kesempurnaan dalam rasa takut kepada Allah semata-mata. Maka makna ya'budu atau na'budu itu bukan hanya semata-mata menyembah,
yang kita gambarkan sebagai aktivitas mungkin salah satunya sholat dan sebagainya, bukan. Tetapi ini adalah kesadaran yang harus kita bangun. Yang lebih penting dari tindakan kita itu adalah kesadarannya. Itulah sebabnya dalam hadis disebutkan innamal a'malu biniat, kan? Niat itu merupakan pangkal dari sebuah amalan. Dan niat itu muncul dengan kesadaran. Tidak mungkin niat itu muncul dengan kelengahan. Tentu dengan kesadaran mengapa saya berbuat ini. Maka ketika kita mengaku menghamba kepada Allah, maka ini mesti ada kesadaran yang kita bangun sejak awal. Bahkan ketika kita menyembah Allah itu, ya kita penuh dengan kesadaran sebagai hamba di hadapannya. Dan apa yang kita lakukan? Pertama, mengakuinya sebagai Tuhan. Kemudian kedua, berserah diri kepadanya. Ketiga, bertaat kepadanya. Keempat, bertawakal kepadanya. Berikutnya, mencintai, takut kepadanya, dan seterusnya banyak kalimat-kalimat yang lain yang mananya adalah berserah diri kepadanya semata-mata. Dan ini mesti masuk dalam kesadaran kita. Ketika kita ucapkan iyyaka na'budu, maka seluruh makna tadi, ketundukan, kepatuhan, ketawakalan, keserah-dirian, kecintaan, ketakutan, dan semuanya itu tidak lagi dibagi-bagi, melainkan hanya untuk Allah semata-mata. Dan itu artinya bukan hanya gerakan-gerakan fisik kita, tetapi kesadaran hati kita. Sehingga barangkali kita semua sering dengar ungkapan dari hadis Nabi yang maknanya kurang lebih begini. Bahwa orang itu akan masuk surga selama akhir nafasnya adalah ucapan la ilaha illallah. Begitu ya, ungkapan gitu ya. Kurang lebih maknanya begitu. Redaksi hadisnya saya lupa persisnya, tetapi intinya begini. Bahwa orang itu akan masuk surga selagi ia ketika akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah. Ini sering kita dengar ungkapan seperti ini atau riwayat seperti ini. Nah, tetapi apakah betul hanya ucapan semata-mata bisa menjamin kita masuk surga? Nah, tentu saja yang tidak kalah penting itu adalah kesadarannya. Ada beberapa waktu yang lalu ada WA ke saya, bagaimana seandainya ada orang yang ketika menghembuskan nafas yang terakhirnya tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Apakah dia punya kesempatan juga mendapatkan rahmat Allah dengan masuk surga? Lalu bertanya, emang kenapa dia nggak sampai sempat membaca la ilaha illallah ketika menghembuskan nafas yang terakhir? Ya, kenapa tidak mungkin? Bukankah banyak musibah yang menimpa seseorang yang mendadak dan ia tidak mungkin baca tahlil dulu ketika wafat, ketika mati. Tidak bisa sempat mengucapkan la ilaha illallah dulu. Misalnya, mohon maaf ya, ketika sedang di jalan raya lalu ketabrak dan tabrakannya sangat luar biasa, boro-boro mengucapkan syahadat, langsung tidak ada. Itu kita juga melihat seperti itu kan terjadi. Atau mungkin ada sedang di daerah bencana atau musibah, tiba-tiba gunung meletus, atau mungkin banjir bandang dan sebagainya lah gitu. Atau mungkin gempa bumi dan sebagainya, tsunami dan seterusnya, sehingga banyak korban yang keburu meninggal dunia tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kalau kita menggunakan hadis tadi bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu nanti masuk surga, pertanyaannya bagaimana orang yang tidak sempat mengucapkan itu? Karena mendadak, karena tidak sempat mengucapkan dan sebagainya dan keburu meninggal dunia. Apakah dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah berupa masuk surga itu? Nah, saya mencoba memahami, melihat kondisi orang-orang yang mati di tengah-tengah kita, bahkan juga dari zaman dulu boleh jadi begitu, dan yang akan datang pun saya pikir demikian juga, banyak yang terjadi seperti itu, di mana orang-orang banyak yang meninggal dunia secara mendadak sehingga tidak mungkin mengatakan satu patah kata pun, termasuk ucapan la ilaha illallah. Lalu bagaimana
kita berharap rahmat untuk orang-orang seperti itu. Ya boleh jadi itu terjadi pada kita semua nanti, atau pada sebagian kita nanti. Nauzubillah ya, kita mendapatkan kematian yang mendadak atau sebagainya. Tetapi Allah kan yang lebih tahu rahasia kita. Ya kita pun tidak bisa memilih jenis apa kematian yang akan kita terima nanti. Kita tidak pernah tahu kita nanti akan dipanggil pulang dengan cara apa, di mana, dan dalam bentuk apa. Nah, tetapi seandainya itu terjadi pada kita mati mendadak dan kita tidak sempat berucap berkata apapun, atas bagaimana kita punya harapan untuk mendapatkan rahmat Allah, ridha Allah dengan surganya. Nah, berarti kalau begitu, yang tidak kalah penting dari ucapan itu adalah kesadaran kita bertuhan, kesadaran kita bertauhid, kesadaran kita menempatkan diri sebagai hamba Allah dan menempatkannya sebagai Tuhan kita sepanjang hayat kita, di setiap detik nafas kita, di setiap detik nyawa yang kita punya. Kapanpun, dimanapun, kita selalu sertakan Tuhan, sertakan Allah di mana-mana, kapanpun, dan dalam bentuk apapun. Sehingga meskipun kita mungkin tidak berucap dengan kata-kata, tapi setidaknya kesadaran kita ada. Itulah sebabnya ma'rifatullah itu penting. Kalau kata-kata kita tidak selalu ucapkan, tetapi kalau ma'rifat, kesadaran, boleh jadi kita sudah masuk dalam seluruh kujur tubuh kita ini. Maka sekalipun kita punya wirid yang kita selalu bacakan, maka yang tidak kalah penting dari setiap wirid yang kita bacakan itu adalah lambari setiap wirid kita dengan kesadaran itu. Dengan keyakinan yang sangat mendalam, dan dengan marifat yang semampu bisa kita hayati tentang Allah, tentang Tuhan kita, agar seandainya pun nanti kita tidak sempat membacakan kalimat-kalimat thayyibah, wirid-wirid yang kita bacakan karena mendadak dan sebagainya, kesadaran kita tidak lepas dari diri kita, dari hati kita, dari akal kita. Agar nanti kapanpun kita dipanggil pulang, seandainya pun kita tidak sempat berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saat kematian kita, semoga kesadaran ma'rifatullah yang sudah ada dalam diri jiwa kita semuanya ini bersaksi kepada Allah tentang kita sebagai penuhan Allah, sebagai orang yang menuhankan Allah, sebagai makhluk yang menghamba kepadanya, dan begitu seterusnya. Maka yang tidak kalah penting dari apa yang selalu kita ucapkan itu, bangunlah terus kesadaran bertuhan. Bangunlah terus makrifat tentang Allah. Perbaikilah terus tentang bagaimana kita memahami Allah yang bisa kita perbaiki dan terus perbaharui. Agar kita tidak lepas dari kebertuhanan. Tidak lepas dari ingat kita kepada Allah sebagai zat yang menuhani kita semuanya. Nah, itu tentang iyyaka na'budu. Jadi kesimpulannya tentang iyyaka na'budu ini, bahwa kita menempatkan diri kita sebagai hamba dan menempatkan Allah sebagai Tuhan dengan semua makna yang terkandung di dalamnya. Ya menghamba, ya mencinta, ya berserah diri, ya husnudzon, ya bersyukur, dan semuanya tanpa kecuali. Itu secara garis besarnya. Tentu saja tafsir-tafsir berikutnya silakan ibu-ibu kembangkan sendiri. Yang intinya tentang mana penghambaan ini adalah seluruh mana kepasrahan kita kepada Allah tanpa kecuali dan tanpa setitik pun yang kita bagi-bagi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Mungkinkah kita minta pertolongan kepada Allah sebelum kita menempatkan diri sebaik-baiknya kepadanya secara pantas? Merasakah kita pantas untuk memohon kepadanya sebelum kita menempatkan diri sebagai hamba yang hanya patuh kepadanya? Tidak. Kenapa ayat ini terdiri dari dua, yakni ibadah, na'budu, dan isti'anah, nasta'in. Karena kalimat nasta'in, meminta pertolongan itu hanya bisa dilakukan setelah kita menempatkan diri sebagai hambanya. Setelah kita menempatkan
Dia sebagai Tuhan kita. Karena ketika kita tidak punya kesadaran kita sebagai hamba dan dia sebagai Tuhan kita, maka kita bagaimana punya perasaan untuk meminta bantuan, minta tolong kepadanya. Maka sebelum kita meminta pertolongan kepada Allah, maka perbaiki dulu ma'rifat kita tentang penghambaan kita kepadanya. Posisi kita di hadapannya, posisi dia di hadapan kita. Setelah kita sudah sadar posisi, sadar diri siapa kita, siapa dia, siapa Allah, barulah kita layak untuk meminta kepadanya dengan apapun yang kita bisa sampaikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kepada Allah, hanya kepadanya kita menyembah, menghamba, na'budu dan seterusnya itu, dan hanya kepadanya pula kita memohon pertolongan. Itu secara mudahnya. Tetapi ibu-ibu semuanya, nanti dalam ayat yang lain Allah juga bercerita tentang bagaimana kita minta pertolongan kepada Allah. Salah satu contohnya misalkan dalam surat ada ayat yang berbunyi berikut. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apa artinya itu? Wasta'inu bis-sabri was-sholati. Mintalah kalian pertolongan. Terus bis-sabri was-sholati, dengan sabar dan sholat. Tadi pada ayat Al-Fatihah kita mengatakan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tetapi ayat yang lain, surat yang berbeda, Allah menyebutkan ista'inu bis-sabri was-sholat. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Bagaimana mengaitkan ini? Antara ayat yang pertama surat Al-Fatihah tadi, kepadamu kami mohon pertolongan, tetapi ayat yang berikutnya menyampaikan bahwa mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Bagaimana mengkombinasikan pemahaman dua ayat ini? Nah, ayat yang kedua yang tadi kita bacakan, wasta'inu bis-sabri was-sholat, mintalah kalian pertolongan, itu mintalah kepada siapa? Kepada Allah. Itu kalimat maf'ul bihinya atau objeknya tidak disebutkan. Itu kalau kalau secara lengkap barangkali begini, wasta'inu mintalah pertolongan kepada Allah. Bagaimana caranya? Bis-sabri was-sholati, dengan sabar dan salat. Dia tetap minta tolong kepada Allah. Cuma medianya apa medianya? Alatnya apa untuk minta tolong itu? Dengan sabar dan salat. Jadi memohon bantuan, memohon tolong kepada Allah itu perlu juga media, perlu juga alat, perlu juga bukti. Kan ketika kita minta tolong kepada Allah kan kita menghamba kepadanya, menyebut nama dia, meyakini dia sebagai zat memberi pertolongan. Tetapi kan mendekati Allah harus dengan ada cara. Sebagaimana ketika kita mendekati seseorang kan ada metodenya, ada caranya, ada medianya, ada alat-alat yang harus kita siapkan. Kita datang ke rumahnya, kita bertutur kata yang baik, kemudian kita juga mengapresiasi orang yang akan kita mintai bantuan dan sebagainya gitu. Maka begitulah juga ketika kita minta tolong kepada Allah, kita perlu wasilah-wasilah, perlu media-media. Apa di antara medianya? Ayat tadi menyebutkan bis-sabri was-sholati, dengan kesabaran dan sholat. Jadi sabar itu adalah media untuk meminta pertolongan Allah. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah tapi tidak sabar, berarti kita mengingkari media, mengingkari alatnya, mengingkari caranya. Ketika kita minta Allah, ketika kita berdoa kepadanya tapi kita tidak bersabar dengan doa-doa kita, berarti kita belum memenuhi syarat-syarat untuk memohon pertolongan kepada Allah. Maka agar kita sesuai dengan peraturan Allah dalam meminta kepadanya, memohon kepadanya, maka jalankanlah dengan kesabaran. Karena pertolongannya tentu ada prosesnya. Tidak mungkin ataupun tidak selalu kita minta sesuatu kepada Allah langsung seketika Allah kabulkan. Meskipun juga mungkin ada di antara kita ya, mungkin ada ketika kita memohon kepada Allah itu langsung dikabulkan seketika. Tetapi kebanyakan doa-doa kita itu wujudnya, kabulnya itu butuh waktu yang cukup lama. Dan karena lama,
maka perlu kesabaran. Dan sabar itu di antara ekspresinya adalah kita tetap menautkan, mengkoneksikan kita kepada Allah dengan cara apa? As-sholat. Maka sholat itu adalah salah satu komunikasi kita kepadanya agar kita tidak lepas kendali, tidak lepas hubungan. Kalau dalam bahasa sekarang mah tidak hilang sinyal. Kalau kita sekarang punya HP, tapi HP-nya tidak punya data, riweuh nggak Bu? Riweuh. Mau komunikasi ke keluarga, mungkin ibu kepada suami, kepada anak-anak, repot, nggak ada koneksi, nggak ada data. Nah, begitulah juga dengan Allah. Ketika kita tidak punya cara untuk berkomunikasi, maka kita akan kesulitan. Dan sholat itulah cara kita untuk berkomunikasi. Pertama sabar, yang kedua sholat. Nah, tadi saya di awal sebelum ini tadi menyampaikan bahwa sewaktu-waktu kita pernah meminta pertolongan kepada Allah dan dikabulkan seketika. Tidak butuh waktu lama. Mungkin ibu pernah mengalami itu dalam konteks yang berbeda, atau mungkin ibu sendiri yang merasakannya langsung. Sebagai contoh misalkan, ibu punya hajat, punya rencana, ada acara di rumah. Tiba-tiba udara mendung. Apa bukan udara, apa langit mendung. Pokoknya suasananya tidak mendukung. Ketika ada acara, kira-kira pengen hujan atau tidak hujan? Pengen tidak hujan kan ya? Apa doa ibu ketika itu coba ibu? Berharap tidak hujan gitu kan ya? Agar acara bisa berjalan dengan lancar. Ibu ngegerentas gitu, menjerit maratan langit lah gitu. Meskipun tidak diucapkan secara langsung, tapi berdoa sepenuh hati di hati yang sangat berharap gitu. Ya Allah, janganlah hujan dulu. Kalaupun mau hujan nanti setelah acara selesai gitu. Nah, pernah nggak punya doa seperti itu dan dikabulkan oleh Allah? Pernah kan? Meskipun tidak selalu ya, meskipun tidak selalu, tapi pernah. Ya, itu berarti Allah mengabulkan pada kita doa seketika, langsung sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tapi ketika kemudian ternyata tidak dikabulkan, jangan hilang sabar, jangan hilang syukur. Kenapa tidak boleh hilang sabar dan jangan hilang syukur? Tentu saja Allah sudah mengatur. Tetapi ada kalanya juga Allah berikan kepada kita pengabulan seketika yang kita harapkan, yang kita doakan. Nah, ketika kita kemudian dikabulkan langsung ketika itu, ya kita bersyukur. Dan ketika kemudian tidak dikabulkan, juga tetap bersyukur dan terus mewujudkan kesabaran kita bahwa ini pasti ada hikmah yang terbaik menurut Allah untuk kita semua. Tuh. Nah, itu yang berikutnya. Yang terakhir masih kaitannya dengan isti'anah, meminta pertolongan. Dalam sebuah ayat yang lain Allah berfirman, "Wabtaghu ilaihil wasilata." Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah atau media untuk menuju Allah. Kita menghamba kepada Allah, hanya kepadanya. Kita memohon kepada Allah, hanya kepadanya. Ketika kita mendekat kepada Allah, itu kita tentu saja butuh cara-cara, butuh media, butuh peralatan, butuh sesuatu. Makanya tadi berbunyi wabtaghu ilaihil wasilah, untuk menginginkan Allah, untuk mendekat kepadanya itu tidak bisa langsung. Tetapi butuh media. Mungkin ada yang mengatakan, bukankah Allah itu Tuhan kita? Dan Allah bisa menerima siapa saja tanpa kecuali. Beda dengan manusia. Kalau manusia menerima seseorang itu mungkin ada protokoler, ada administrasi dan sebagainya. Sedangkan Allah kan Tuhan, bisa didekati oleh siapapun, oleh orang dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun. Lalu mengapa ada ayat wabtaghu ilaihil wasilah? Hendakilah Allah, tujulah Allah, dekatilah Allah al-wasilah, dengan wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa butuh wasilah? Bukankah Allah adalah Tuhan yang bisa menerima siapapun dalam bentuk apapun, kapanpun? Nah, tentu saja wasilah dalam konteks ini sangat banyak. Ada wasilah-wasilah yang berupa amalan-amalan kita, ada wasilah-wasilah yang merupakan sesuatu di luar diri kita, atau mungkin juga cara hidup kita dan sikap kita, yaitu bagian dari wasilah.
Ketika kita mendekat kepada Allah, tetapi kita tidak menggunakan tata krama adab-adabnya, berarti kita tidak juga menggunakan wasilah. Maka yang dimaksud dengan wasilah itu di kalangan para ulama itu banyak tafsirnya. Yang salah satu yang paling mudah kita pahami barangkali adalah saat yang tadi kita disebutkan di tengah-tengah itu, kesabaran itu juga bagian dari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salat juga bagian dari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bertakwa juga adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena di Al-Quran juga disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Kapan Allah memberikan kepada kita jalan keluar? Kapan Allah berikan kepada kita rezeki yang tidak terduga-duga? Apa caranya? Bertakwa kan? Berarti ketakwaan itu adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan bantuan-bantuan dan pertolongannya. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, itu pun juga bagian dari wasilah yang kita bisa wujudkan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kalau begitu, meskipun dalam ayat ditegaskan bahwa kita hanya kepada Allah memohon pertolongan, tetapi dalam ayat yang lain juga kita memerlukan wasilah-wasilah untuk meminta pertolongan kepada Allah itu. Dan wasilah-wasilah itu ada banyak, baik secara spiritual maupun non-spiritual. Secara spiritual yang tadi kita sampaikan, kesabaran, dengan sholat, dengan ketakwaan dan sebagainya. Sedangkan secara non-spiritual barangkali dengan amalan-amalan yang kita bisa lakukan. Mengapa ketika kita berdoa harus banyak istighfar terlebih dahulu dan baca sholawat terlebih dahulu? Itu pun bagian dari wasilah-wasilah untuk menuju Allah. Dan kita adalah orang yang tidak beradab kalau kita menghamba kepada Allah, kalau kita memohon pada Allah tanpa diikuti oleh wasilah-wasilah adab-adabnya. Dan agar kita bisa didengar doanya oleh Allah, agar kita bisa diterima doa kita oleh Allah, didengar dan dikabulkan, maka penuhilah, patuhilah tata krama dan adab-adabnya atau wasilah-wasilahnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa menyempurnakan wasilah-wasilah menuju Allah, agar apapun yang kita lakukan ini sebagai wujud penghambaan kita kepadanya, Allah memandangnya pantas sehingga kita diperkenankan diaku sebagai hambanya dan juga diaku sebagai umat kekasihnya Rasulullah, agar kita kemudian mendapatkan keberuntungan, kebaikan, kebajikan, serta keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itulah ibu sekalian sekelumit tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sama-sama bahas dalam kesempatan kali ini menjadi salah satu pembuka meskipun sedikit dari rahasia ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini yang disebut sebagai rahasianya surat Al-Fatihah. Dan dengan bisa menelisik sedikit yang bisa kita temukan dari ayat yang kelima ini, mudah-mudahan kita semakin bangga sebagai hambanya dan semakin kuat karena punya Tuhan Allah, Tuhan semesta. Amin ya rabbal alamin. Itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan dan juga dalam penyampaian atau juga kesalahan dalam bertutur kata dan juga apa yang tadi saya sampaikan. Dan terima kasih atas segala perhatian dari ibu semuanya dan mohon maaf atas segala kehilapan yang saya lakukan. Ya, marilah kita akhiri bersama-sama dengan baca doa. Semoga seluruh hidup yang kita sudah jalani dari sejak kita lahir ke alam dunia hingga hari ini dan juga hingga hari-hari akhir kita menghadap Allah SWT selalu dianugerahi dengan kebaikan-kebaikan dan kita mampu dan bisa mensyukuri setiap kebaikan-kebaikan dan anugerah-anugerahnya, dan kita menempatkan diri sebagai hambanya sebaik-baiknya dan menempatkan Allah sebagai Tuhan kita sepantas-pantasnya dan selayak-layaknya semampu yang bisa kita lakukan. Dan semoga juga Allah jadikan kita ini sebagai orang-orang yang selalu sabar dan selalu syukur kepadanya dan tetap terkoneksi dengannya kapanpun dimanapun. Kita memiliki marifat yang sebaik-baiknya,
kesadaran tentangnya sebaik-baiknya, dan tidak pernah lepas dari kesadaran bertuhan, dan Tuhan atau Allah tidak pernah lepas dari diri kita, dari seluruh kehidupan kita, nyawa kita, dan darah yang mengalir dalam tubuh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa lana Muhammad wa ala alihi ahli tuqa wa tabil ula wa sallim tasliman katsiran abada. Ya daimal fadli ala al-bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala Muhammad wa ali khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi al-ashiyah. Allahumma ij'alna minal hamidin waj'alna minas sabirin waj'alna minasy syakirin waj'alna minal marhumin waj'alna minar rahimin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma tawaffana muslimin walhiqna bis salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.